Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Semangat? Yang pastinya harus tetap selalu ceria. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah kami yang sungguh perkasa, Allah kami yang sungguh dahsyat. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa kami adalah ciptaan-Mu. Kami mengucap syukur pula Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Dan biarlah Tuhan kasih setia-Mu tetap hadir di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi penguat dan pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabarlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yesaya 41 ayat 21 sampai dengan 28. Yesaya 41 ayat yang ke-21 hingga ke-28. Demikian firman Tuhan. Tuhan menantang berhala-berhala. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbagilah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baca kita pada hari ini ingin menunjukkan betapa berhala atau Allah buatan tangan manusia tidak dapat dibandingkan sekecil pun dengan Allah. Tidak dapat dibandingkan oleh Allah kita yang sungguh maha kuasa, yang sungguh hebat. Juga betapa bodohnya mereka atau orang-orang pada saat itu yang memilih berhala sebagai tumpuan di dalam kehidupannya. Padahal sudah sangat jelas bahwa Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh maha dahsyat, Allah yang memberikan penghidupan, kok masih bisa-bisanya memilih berhala-berhala lain sebagai tumpuan di dalam kehidupan mereka. Dan di sini, di dalam bacaan kita, Allah menantang berhala-berhala tersebut untuk membuktikan bahwa mereka apakah betul mereka adalah Allah yang layak untuk disembah oleh orang-orang pada saat itu. Para berhala-berhala ini ditantang untuk memberitahukan apa yang terjadi dan apa dampak di kemudian harinya. Dan di sini Allah betul-betul sangat tegas menantang mereka. Bisa nggak kamu menjelaskan apa yang akan terjadi di masa depan, atau bagaimana dalam kehidupan orang-orang pada saat ini untuk kelanjutan kehidupannya? Seperti apa nantinya? Apakah bisa? Dan di sini sudah sangat jelas bahwa berhala-berhala tersebut ditantang dan tidak dapat melakukan apapun. Seperti tantangan itu tidak dapat memberikan jawaban bagi
berhala-berhala tersebut. Justru di sini berhala-berhala tersebut ya tidak memberikan apapun dan hanya dapat membuktikan bahwa berhala tersebut adalah hampa, kosong, tidak dapat memberikan warna, tidak dapat memberikan kehidupan. Berbeda dengan Allah. Allah dapat memberikan segala sesuatunya, akan memberikan warna di dalam kehidupan kita. Tidak ada kekosongan di dalam kehidupan kita ketika kita memilih Allah ketimbang berhala. Kalau berhala yang ada di kehidupan kita, ya kita tidak dapat merasakan kesejukan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya akan kosong. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika juga saat ini kita masuk ke dalam era new normal, banyak orang yang langsung juga merubah gaya hidupnya. Yang biasanya tidak pernah olahraga menjadi olahraga, yang biasa tidak pernah tahu goes menjadi goes. Atau juga ada orang-orang yang latah, orang-orang pada beli sepeda, aku juga beli sepeda. Jadi orang-orang pada saat ini juga memberhalakan sesuatu agar dibilang keren, agar dibilang kekinian, agar dibilang wah trennya keren mengikuti zaman. Padahal salah. Justru tren yang benar adalah ketika kita betul-betul mengikuti jalan Tuhan dengan baik. Mau ada itu tren orang beli mobil pintu 2, mau ada tren orang beli motor besar, tren yang paling hebat adalah tren ketika kita betul-betul mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita memberhalakan apapun demi tujuan yang tidak baik, agar nama kita ditinggikan, agar kita dapat pansos atau pajak sosial, atau dapat memamerkan segala jenis bentuk apapun yang kita miliki. Bapak Ibu terkasih, sebagai manusia yang kita adalah ciptaan Tuhan dan gambar Allah yang betul-betul luar biasa, merupakan sebuah kesalahan yang besar jika kita memilih dan mempercayai berhala-berhala yang hanya ciptaan manusia, baik berhala di masa lampau berupa patung-patung dan benda-benda alam, ataupun ketika saat ini kita memberhalakan teknologi, materi, harta, tata, dan sepeda, atau harta, tata, dan wanita. Jangan sampai kita memberhalakan hal-hal tersebut. Tetap Allah lah yang harus kita sembah, yang harus kita sanjung tinggi. Karena ketika kita berpedoman dengan Allah, yakinlah kehidupan kita tidak akan kosong, kehidupan kita tidak akan hampa, akan selalu diwarnai dengan keceriaan-keceriaan surgawi. Biarlah firman ini tetap terus mewarnai kehidupan kita, seraya kita menjauhi berhala-berhala, dan kita tetap memegang teguh kepada kuasa Roh Kudus yang berasal dari Allah. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengetuk hati kami, agar kami tidak menyembah berhala-berhala duniawi, agar kami tetap terus berpedoman teguh pada firman dan kepada nama-Mu. Biarlah firman Tuhan tetap meneguhkan langkah kami, seraya kami tetap menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan yang makasih, kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang terkasih kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka dapat kembali sembuh, dapat kembali beraktivitas, dan dapat berjumpa dengan keluarga, dan memberikan pelukan hangat serta senyuman hangat bagi keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang melindungi kami, sehingga kami dalam menghidupi proses kehidupan ini Tuhan, tetap Engkau sertai dan tetap Engkau lindungi, sehingga setiap apapun yang kami jalani tetap di dalam nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, dan terus Tuhan untuk daerah kami di Gunung Kidul. Biarlah Tuhan yang meredakan COVID-19 sehingga kehidupan kami dapat kembali seperti semula. Biarlah kami Tuhan tetap dapat memeluk saudara-saudara kami, keluarga kami dengan hangat. Karena Tuhan, kami betul-betul rindu untuk menyapa, merangkul, dan memeluk keluarga kami. Karena dengan keadaan ini Tuhan, kami tidak dapat merangkul mereka, karena kami juga mengatakan Tuhan, kami harus tetap menjaga jarak kami, agar kami juga dapat sehat, dapat terjauh dari virus-virus corona tersebut. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup. Amin.
Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.